tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Sujud di altar-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sembah Rajaku, sembah Rajaku Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita saat ini di dalam pasal 1 Tawarik 24
dalam ayatnya 19 yang berbunyi, itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Pasal ini menceritakan bagaimana keturunan Harun dibagi menjadi 24 kelompok imam untuk melayani di rumah Tuhan, di mana setiap kelompok mendapat giliran pelayanan melalui undian. Tuhan adalah Allah yang teratur, maka dari itu pelayanan di bait Allah tidak dilakukan sembarangan, justru semua diatur dengan sistem, jadwal, dan pembagian tugas yang jelas, serta dilakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ini mengajarkan bahwa Tuhan menghargai ketertiban dan juga tanggung jawab di dalam pelayanan. Di dalam ayat yang lain, 1 Korintus 14 ayat 40, mengenai keteraturan di mana berbunyi, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Yang mana artinya ketertiban, setiap orang mendapat bagian pelayanan. Jadi tidak semua imam ataupun kita melayani setiap saat, tetapi semua mendapat giliran. Yang artinya tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang tidak penting, semua punya bagian dalam pekerjaan Tuhan. Berbicara tentang pelayanan, yang mana pelayanan itu sendiri bukan soal pilihan manusia, tetapi panggilan Tuhan, di mana pembagian dilakukan dengan undian. Ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menentukan segala sesuatunya. Ini mengingatkan kita bahwa kita melayani bukan karena mau posisi tertentu ataupun ingin terlihat, tetapi karena Tuhan yang menempatkan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, layanilah Tuhan dengan setia walaupun hanya bagian kecil. Hargai setiap peran dalam gereja penuh dengan tanggung jawab dan percaya bahwa Tuhan tahu tempat terbaik bagi hidup kita. Sebagai penutup Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak hanya melihat hasil pelayanan kita, tetapi juga kesetiaan kita dalam bagian yang dipercayakan. Oleh karena itu, jangan pernah kita iri hati dengan bagian orang lain, tapi lakukanlah bagian kita dengan tulus dan sungguh-sungguh. Karena dalam kerajaan Tuhan, kesetiaan itu lebih penting daripada posisi kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu kami terus masih bisa diberikan kesempatan untuk melayani Engkau Bapa. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia yang terus melayani Engkau di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan selalu bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. 1 Tawarikh 24. Para imam dibagi dalam rombongan. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Daud, bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelech dari Bani Itamar, membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar, sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Dan Semaya bin Netanel, panitera itu, seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar, Imam Zadok, Ahimelech bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Seorim, yang kelima pada Malkia, yang keenam pada Miamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, yang kesembilan pada Yesua, yang kesepuluh pada Sahanya, yang kesebelas pada Eliasib, yang ke-12 pada Yakim, yang ke-13 pada Hupa, yang ke-14 pada Yesebeab, yang ke-15 pada Bilga, yang ke-16 pada Imer, yang ke-17 pada Hezir, yang ke-18 pada Hapizes, yang ke-19 pada Petahia, yang ke-20 pada Yeheskel, yang ke-21 pada Yahin, yang ke-22 pada Gamul, yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Maazia. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan, Allah Israel.
puak-puak orang Lewi. Golongan yang masih tinggal dari Bani Lewi, dari anak-anak Amram ialah Subael, dari anak-anak Subael ialah Yehdea, dari anak-anak Rehabia ialah Hisia, seorang kepala, dari orang Yizhar ialah Selomot, dari anak-anak Selomot ialah Yahat. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala, Amaria, anak yang kedua, Yahaziel, anak yang ketiga, dan Yekameam, anak yang keempat. Anak Uziel ialah Mika, dari anak-anak Mika ialah Samir. Saudara Mika ialah Hisia, dari anak-anak Hisia ialah Zaharia. Keturunan Merari ialah Mahli dan Musi, juga anak-anak Yaazia, anaknya. Keturunan Merari dari pihak Yaazia, anaknya, ialah Shoham, Zakur dan Hibri. Dari Mahli ialah Eleazar, dia ini tidak mempunyai anak. Dari Kis, anak Kis, yakni Yerahmeel. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder dan Yerimot. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Mereka ini pun, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang undi di depan Raja Daud, di depan Zadok, Ahimelech dan para kepala puak, para imam dan orang Lewi. Dalam hal ini seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil.